Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar kembali ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8, hukum perjanjian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Menarik saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca judul Sekolah Sabat ini, kita sudah bisa melihat apa sebenarnya maksud dari pelajaran kita pada sepanjang minggu ini. Tapi mari kita lihat ayat yang menarik yang diangkat dari Sekolah Sabat. Mazmur pasal 23 ayat 3. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, di sini Daud menekankan dalam ayat 3 bahwa oleh karena kebenaran moralnya sendiri, Allah tidak pernah membawa kita tersesat. Ya, sekali lagi. Oleh karena kebenaran moralnya sendiri, Allah tidak pernah membawa kita tersesat. Dia akan menyediakan jalan yang aman untuk perjalanan rohani kita selama kita hidup. Nah, apakah jalan kebenaran yang aman? Kalau kita lihat, penulis Mazmur yang lain menjawab pertanyaan ini melalui sebuah doa. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukaimu. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Mazmur pasal 119 ayat 172. Jadi, hukum Allah itu aman, jalan yang kokoh melewati rawa berbahaya dalam keberadaan manusia. Untuk itu kita akan belajar. Pelajaran kita pekan ini akan berpusat kepada hukum. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab dalam pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini adalah, siapa yang menandatangani perjanjian? Apa yang mereka komitmenkan? Dan bagaimana kita berurusan dengan hukum? Peran hukum, tujuan hukum, dan bagaimana kita memelihara hukum. Mari kita lihat siapa yang menandatangani perjanjian. Yesaya pasal 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalau kita lihat dari sini, Tuhanlah yang terlebih dahulu menandatangani perjanjian. Ia menyebut perjanjian yang kekal sebagai perjanjianku. Anda boleh baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 18, 17 ayat 2, dan seterusnya. Siapa pihak lain yang menandatangani perjanjian itu? Mari kita lihat ya. Pada awalnya orang-orang tertentu. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ada Nuh di sana, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian cerita itu berlanjut, ada orang Israel ya, kita tahu bersama. Dan pada akhirnya akan tiba kepada semua orang termasuk kita yang ada di tempat ini. Kalau Anda juga baca dalam Yesaya pasal 42 ayat 6, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa penandatanganan tersebut dilakukan secara bertahap. Setiap kali seorang menandatangani perjanjian dengan Allah, mereka berkomitmen untuk mengumumkan perjanjian tersebut dan mengundang orang lain untuk menandatangani atau mau untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Nah, yang berikut, apa yang mereka komitmenkan? Kalau begitu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat Ulangan pasal 4 ayat 13. Dan ia akan memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadanya untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 blok batu. Lebih menarik lagi, perjanjian jangka panjang memerlukan aturan dan batasan yang jelas yang merumuskan tanggung jawab masing-masing pihak. Batasan tersebut ditentukan dalam 10 perintah. Juga dijelaskan melalui aturan, ketetapan perintah, dan hukum. Semua itu dikenal sebagai hukum. Dalam bahasa Ibrani yang kita kenal adalah Torah. Ya.
Kejadian pasal 26 ayat 5 ya, ada cerita yang menarik di situ. Abraham telah mengetahui hukum tersebut dan ia juga mematuhinya. Kemudian hukum tersebut ditulis oleh Allah sendiri di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ya, kita tahu bersama cerita ini ketika Musa mendapatkan 2 loh batu untuk dibawa kepada bangsa Israel. Jika kita ingin menjadi bagian dari perjanjian kekal Allah, kita harus berjanji untuk menghormati aturannya, yaitu untuk memelihara hukum. Jadi, perjanjian adalah tindakan kasih karunia dari Allah, namun ia tidak membebaskan kita dari memenuhi kewajiban kita atas hukum. Nah, jadi pertanyaan yang kita akan pelajari adalah, apa sebenarnya peran hukum? Peran hukum. Ulangan pasal 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau akan masuk untuk mendudukinya. Apa peran hukum dalam perjanjian? Mengapa Tuhan menjadikannya bagian utama dari perjanjian? Ya, tentunya itu harus kita jawab dan kita harus lihat di dalam firman Tuhan. Hukum tidak dibuat untuk mempersulit hidup kita atau menjadi ujian yang harus kita setujui untuk mendapatkan faedah dari perjanjian itu. Hukum dibuat demi kesejahteraan kita, untuk memberi kita hidup dan berkat, untuk membebaskan kita dari akibat dosa yang mengerikan. Ia melindungi setiap aspek kehidupan kita. Di atas segalanya, hukum menunjukkan kepada kita seperti apakah Tuhan, apa yang Ia kehendaki, dan bagaimana kita dapat mencapai kekudusan. Jadi hukum tidak membuat kita selamat, tetapi hukum akan membawa kita untuk melihat rencana Tuhan. Hukum dapat mengoreksi kehidupan kita dan peran-peran hukum yang sudah kita lihat tadi. Kalau begitu, apa tujuan daripada hukum? Ya, apa tujuan hukum? Kalau tadi peran hukum, sekarang tujuan daripada hukum. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Hukum Tuhan adalah tampilan kehendaknya, transkrip karakternya. Tuhan tidak pernah berubah, demikian juga dengan hukumnya. Hukum tersebut tidak sewenang-wenang maupun berubah-ubah, tetapi sepenuhnya adil dan dapat dijadikan pegangan. Tujuan hukum adalah menolong kita mengenal Tuhan dan meneladani karakternya. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berinteraksi dengannya dan dengan sesama manusia. Anda boleh baca ya perintah Tuhan ya. Kita tahu bersama 1-4 kasih kepada Allah dan sesama manusia 5-10. Tujuan hukum bukan untuk membebaskan kita dari dosa, bukan untuk memberikan keselamatan, saya ulangi, atau menjadikan kita kudus, tetapi hukum menetapkan cara hidup Allah, hukum menetapkan cara hidup yang Allah rencanakan untuk dijalani oleh anak-anak perjanjian, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita tentunya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita turut hukum itu manfaatnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Kalau kita turut aturan-aturan, kalau kita tidak terobos lampu merah, ya, kalau Anda seorang driver, Anda seorang pengemudi motor, ada aturan-aturan di jalan, selama Anda patuh pada peraturan-peraturan itu akan membuat kita terhindar dari kecelakaan. Tetapi kalau kita ceroboh, akan membawa kita kepada kehancuran. Yang berikut, memelihara hukum. Bagaimana kita memelihara hukum? Mazmur pasal 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Sifat bersyarat dari perjanjian dituliskan beberapa kali dalam Alkitab. Ya, jika kamu mengikuti Keluaran pasal 15 ayat 26, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12, Amsal 2 ayat 1, Sakaria pasal 3 ayat 7. Jadi di sini menaati hukum bukan sesuatu pembayaran wajib untuk mendapatkan berkat dari perjanjian. Saya ulangi. Menaati hukum bukanlah satu pembayaran wajib untuk mendapatkan berkat dari perjanjian. Tuhan memberkati kita dan menyelamatkan kita hanya dengan kasih karunia. Jadi kita turut hukum bukan mau cari selamat, tidak.
tetapi turut hukum adalah satu ungkapan sayang kita, satu ungkapan kasih kita untuk menjaga komitmen yang sudah kita ikat, perjanjian kita dengan Tuhan. Ketika kita dengan bebas memilih untuk berperilaku seperti yang Tuhan inginkan, kita menciptakan suasana yang tepat untuk menerima berkat iman. Kita akan merindukan hal-hal yang digemari Tuhan. Jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mazmur pasal 63 ayat 1. Kemudian, ia akan mengerjakan dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, yang sempat menonton video channel YouTube Taman Harapan ini, satu hal yang saya mau katakan, bahwa dalam buku The Ministry of Healing chapter 7 page 114 dia katakan, hendaknya dijelaskan bahwa pola perintah-perintah Allah itu adalah sebuah pola hidup. Allah telah menegakkan hukum alam, tetapi hukumnya itu tindakan bersifat sewenang-wenang. Setiap ucapan jangan kamu, apakah yang menyangkut hukum fisik atau moral, mengandung suatu janji. Jika kita menurutinya, berkat akan mengikuti langkah-langkah kita. Allah tidak pernah memaksa kita melakukan yang benar, tetapi Ia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan menuntun kita kepada kebaikan. Mari kita pandang hukum ini sebagai satu karakter Allah. Dan mari kita menuruti hukum ini bukan agar kita bisa selamat, bukan agar kita mendapatkan pahala, tidak. Tetapi bagaimana kita telah memandang kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, memandang kepada karakter Allah yang suci, agar hasil daripada memandang kepada Yesus dapat merubah kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam menuruti hukum-hukum. Hukum ini mempunyai tujuan untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama bergumul dan kita tetap setia dalam memeliharakan hukum Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini saudara-saudara ada dalam naungan Tuhan, dan kita boleh tetap setia dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.